Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menjadi semangat kita sampai saat ini. Kita bersyukur karena sampai saat ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Baik, jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Matius 19 ayat yang ke-16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan, dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita mengucap syukur oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kita menjalani minggu ketiga di bulan Oktober ini. Apapun persoalanmu, kita percaya Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Mari kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, untuk kasih sayang Tuhan yang boleh melingkupi hidup kami, menjaga, memelihara, dan menyertai kami siang dan malam. Kami berterima kasih kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Bapa yang penuh belas kasihan, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau bersyukur bahwa Tuhan Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Tangan kekuasaan Tuhan yang menopang dan menjaga kami sehingga kami boleh terpelihara dari hari ke hari. Terima kasih untuk kecukupan yang Kau beri. Terima kasih untuk semua aktivitas yang pelayanan yang boleh dapat dilaksanakan sepanjang minggu-minggu yang lalu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa melalui sarana komunikasi lewat dunia IT, kebenaran Tuhan terus diberitakan dan disampaikan sampai ke tiap pelosok negeri, bahkan dah sampai ke ujung-ujung bumi. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah tiap-tiap pelayanan, bahkan siaran-siaran lewat multimedia ini, sehingga pemberitaan firman boleh sungguh mencapai setiap jiwa yang mendengarkan. Mereka yang berbeban berat boleh mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang sakit boleh dipulihkan. Kami berdoa mengucap syukur untuk semua jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah jajaran GMI, bahkan dalam seluruh kehidupan pelayanan secara meluas. Kami juga berdoa memberkati tiap keluarga lepas keluarga dalam jemaat. Engkau menolong kami, sulit untuk menyapa satu dengan yang lain secara langsung, tetapi lewat komunikasi alat multimedia ini kami memberkati semua saudara seiman. Ketika mereka menghadapi penderitaan, kiranya tangan kuasa-Mu boleh menjamah mereka yang sakit. Kami memberkati juga untuk orang tua dari anakmu Temi, Ibu Yenindun, yang masih terus dalam proses perawatan dan juga berperjuangan menghadapi pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan semangat yang baru, kekuatan iman untuk dia boleh percaya bahwa Tuhan ada bersamanya dan kuasa-Mu nyata atasnya. Berkati juga untuk rencana anakmu Temi yang akan kembali dalam beberapa waktu di depan. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga boleh menyemangati ibunya yang ada dalam pergumulan. Tuhan, juga kami berdoa untuk Pak Gowo, ayah dari anakmu Abel. Tuhan berkati
hamba-Mu walaupun dengan kondisi fisik yang lemah, tapi biarlah imannya boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Memberkati segala upaya pengobatan sehingga Pak Gowo juga boleh mengalami kesehatan dan pemulihan. Kami menyerahkan untuk ibu dari Abel yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Fatmawati untuk menerima kemoterapi tahap berikutnya. Engkau berkati khususnya untuk HB yang rendah, biarlah lewat transfusi darah dan juga makan minum semua obat-obatan lagi boleh menormalkan kondisi HB, bahkan juga untuk kemoterapi boleh dapat diterima sehingga jaringan-jaringan sel-sel penyakit dimatikan dalam nama Tuhan Yesus dan hamba-Mu boleh mengalami pemulihan. Kami berkati ibu dari saudara kami Abel di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang lain, baik orang dewasa, anak-anak, Tuhan juga boleh berbelas kasihan memberkati semua jemaat satu persatu, baik mereka yang sudah usia lanjut, hamba-Mu Oma Roring, hamba-Mu Oma Raja, hamba-Mu Oma Aksa, bahkan juga Pak Bastian Ibu, untuk Ibu Heri. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah usia lanjut, biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan tambah-tambahkan. Kami berkati untuk pergumulan mereka, biarlah tiap-tiap hari sukacita sejahtera Tuhan boleh memberikan sejahtera dan juga kesehatan yang prima. Kami berkati juga untuk semua anak-anak kami, baik yang studi dari tingkat TK, SD, bahkan SMP dan juga SMU dan perguruan tinggi. Lewat studi online kiranya mereka juga diberikan hikmat dan kecerdasan. Biaya yang dibutuhkan lewat studi online kiranya Tuhan cukupkan, dan anak-anak-Mu juga boleh dapat mengikuti setiap materi pelajaran dengan hikmat daripada Tuhan, dan akhirnya mereka boleh menjadi anak-anak yang terbaik dan berhasil. Kami berkati untuk semua jemaat, anak-anak-Mu yang sementara mengikuti studi, kiranya Tuhan Engkau buka pintu keberhasilan. Juga bagi mereka yang mencari pekerjaan, Engkau berikan kesempatan untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Kami berkati Tuhan Yesus untuk semua generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, gereja, keluarga. Tuhan berkati semua anak-anak muda kami. Biarlah hati yang takut akan Tuhan untuk terus bergantung kepadamu Engkau karuniakan. Kami berkati untuk semua majelis dan jemaat, hamba-hamba Tuhan, agar supaya boleh bekerja sama dan sama-sama bekerja menggumuli pelayanan ini lewat GEMI Makedonia itu boleh dapat semakin dikembangkan. Kami memberkati juga untuk pelayanan misi yang didukung lewat dana yang diperlukan. Kiranya Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang memberi dengan sukacita, baik mendukung misi yang ada di Kyrgyzstan lewat keluarga Abner, juga untuk Mikal Enda di Vietnam, juga untuk keluarga Sam di Pulau Sabu, juga untuk keluarga Brigjen yang ada di Desa Ulek, Kalimantan Barat. Tuhan berkati, Tuhan Engkau lindungi mereka, Engkau pakai mereka sebagai ujung tombak pemberitaan Injil, agar mereka juga boleh sungguh semakin menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua program pelayanan lewat majelis dan jemaat GEMI Makedonia. Engkau berkati apapun yang kami gumulkan, kami rindu supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Keperluan dana untuk pelunasan biaya yang dipergunakan untuk membeli pastori, kiranya Tuhan juga cukupkan. Kami berdoa untuk majelis sinode dan seluruh program pelayanan yang ada. Para hamba-hamba Tuhan dari sinode sampai ke tiap jemaat lokal, Engkau urapi dan Engkau lindungi, bahkan Engkau pakai dengan kuasa dan wibawa urapan yang baru. Kami berdoa untuk persiapan persidangan sinode. Kau tolong dan Engkau campur tangan supaya waktu Tuhan yang terbaik dalam perencanaan pelaksanaan tertunda ini boleh dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Tuhan. Kau memberkati juga manusia Tuhan, para pemimpin sebagai calon untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan. Engkau tolong supaya Kau mempersiapkan
manusia Tuhan, orang yang memiliki hati yang penuh kesetiaan kepada Tuhan, itulah hati Kristus yang boleh Tuhan persiapkan untuk meregenerasikan kepemimpinan ke depan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat, berikan kepekaan bagi tiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh memahami rencana Tuhan lewat pelayanan dan juga kepemimpinan GMII. Kami memberkati juga Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau melindungi kami sehingga berbagai rongrongan dapat diatasi oleh pemerintah kami. Memberkati Presiden Jokowi dan seluruh kabinet yang ada, supaya mereka juga boleh terus melangsungkan kepemimpinan pemerintahan negara ini dalam hikmat dan wibawa Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk boleh mengatasi masalah COVID-19 ataupun juga keamanan yang terus digerogoti oleh berbagai pihak-pihak yang mau memecah belah bangsa ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan memberikan kesehatan dan kerjasama yang baik bagi para ABRI, supaya mereka juga sebagai aparat penegak keamanan di tengah-tengah bangsa ini, mereka juga memiliki loyalitas untuk boleh dapat bekerja sama dengan Polri dalam menegakkan keadilan dan keamanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja yang menyertai negara kami dan memelihara dalam keutuhan NKRI, sehingga negara kami tetap menjadi negara yang penuh kesejahteraan. Inilah ucapan syukur dan doa kami Bapa di surga. Berkati semua pendengar, semua yang mengikuti ibadah online ini. Apapun keluhan mereka, kiranya Tuhan tangan kasih-Mu boleh menjangkau dan menjamah tiap-tiap mereka. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur ini sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah Dia. Menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Kita percaya, kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia yang sudah berkorban bagi kita, Dia Allah yang kudus. Karena itu mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita mulaikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kita nyatakan kasih yang begitu besar itu lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Hidup yang Tuhan beri itu hanya untuk Dia. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan untuk menjauhi roh-Mu yang suci itu? Engkaulah sahabat kami, Engkaulah yang dekat dengan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk dipulihkan melalui firman Tuhan, untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Katakan kemanakah kau akan pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
Benar Tuhan, Kau sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terpikirkan oleh kami Tuhan keajaiban-keajaiban anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang perkasa. Kaulah Tuhan Maha Pengampun. Kau Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Engkau Tuhan penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang agung Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh-Mu bekerja memberkati seluruh umat-Mu. Dan juga hamba-Mu yang sederhana ini Engkau urapi, Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat, seluruh pendengar dimanapun berada. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua kita berada dalam keadaan sehat dan baik oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Oleh karena itu kita patut bersyukur, kita berterima kasih karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan tema, jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah penurut-penurut Allah. Saudara-saudara sekalian, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah percaya di Tesalonika. Paulus mengunjungi kota Tesalonika pada perjalanan misi yang kedua, dan Paulus bersama-sama dengan Silas. Di sana sudah ada rumah ibadah orang Yahudi. Dapat kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 4. Paulus dan Silas menggabungkan diri dengan mereka, dan melalui pelayanan mereka ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang baru berdiri. Namun demikian, dalam perjalanan iman mereka mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami pergumulan yang berat. Mendengar hal itu membuat Paulus sangat bersusah hati. Itulah sebabnya dia mengirimkan Timotius, saudara yang bekerja bersama-sama dengan dia, dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka dan menasihati mereka supaya iman mereka tidak goyah tatkala mereka mengalami kesusahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Timotius kembali dan dia memberitahu bahwa ternyata mereka tetap teguh di dalam Tuhan, hal itu membuat Paulus senantiasa mengucap syukur. Itulah sebabnya dia katakan di dalam ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di dalam pasal 2, 1 Tesalonika 2 ayat 13,
Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Paulus mendengar berita dari Timotius, Paulus mengucap syukur. Paulus berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan ini dengan tema jadilah penurut-penurut Allah. Penurut dalam bahasa Yunani dipakai kata mimetes. Artinya mengimitasi, meniru, atau meneladani. Kata penurut mencerminkan hubungan seorang murid dengan gurunya. Jadi hubungan guru dan murid pada waktu itu tidak hanya menyangkut pelajaran, tetapi juga meliputi cara hidup yang dapat diteladani atau ditiru dari sang guru. Menjadi penurut kami dan Tuhan artinya jemaat telah belajar hidup menurut cara hidup para rasul dan Tuhan, atau meneladani sikap para rasul dan Tuhan Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penurut Allah ini menekankan tentang ketaatan melakukan perintah Allah dengan menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Jadi hidup sebagai penurut-penurut Allah berarti berjalan di belakang Yesus dan mengikutinya dalam kesetiaan melebihi ketaatan apapun di dunia ini. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini kita akan belajar beberapa hal penting bagaimana kehidupan orang yang menuruti dan meneladani Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, kalimat pertama, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, memiliki iman yang teguh. Paulus berkata kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman dalam bahasa Yunani ditulis ergu tes pisteos. Dalam NIV dituliskan demikian, work produced by faith, artinya perbuatan iman, perwujudan iman atau bukti dari iman itu sendiri. Nah, di sini Paulus mau menjelaskan bahwa jemaat Tesalonika telah menunjukkan, telah membuktikan dan menyatakan bahwa mereka adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, memang iman kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi iman itu sendiri harus disertai dengan perbuatan. Iman kepada Yesus Kristus mengubah segenap hidup kita sehingga menghasilkan perbuatan yang baik. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 20 dijelaskan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudara sekalian, marilah kita masing-masing mengoreksi perjalanan kehidupan iman kita selama ini. Iman tidak dapat dilihat, tetapi iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar, menghasilkan perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, bagaimana supaya iman bertumbuh?
Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 1 ayat yang ke-16, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Maka dalam 1 Tesalonika di sini dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-5, sebab Injil kami beritakan bukan disampaikan dengan kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Injil adalah kekuatan oleh Roh Kudus. Karena itu terimalah dengan sukacita. Maka dengan demikian iman akan semakin bertumbuh. Dan iman yang benar, iman yang kuat, iman yang teguh nampak di dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, sikap hidup atau kehidupan orang yang menuruti Allah. Melayani berdasarkan kasih Kristus. Masih ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan dan usaha kasih-Mu. Kami selalu mengingat usaha kasih-Mu. Dalam bahasa Yunani yang dipakai kata kopon tes agapes. Kopon itu artinya pelayanan, jeripaya atau kerja keras. Jadi kopon tes agapes artinya pelayanan kasih yang sejati, pelayanan yang disertai dengan jeripaya, pelayanan yang disertai dengan kerja keras, pelayanan yang rela berkorban, perbuatan yang dilakukan dengan senang hati tanpa meminta balasan. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan atau pekerjaan yang didasari dengan kasih Kristus membuat seseorang melakukannya dengan senang hati, dengan rela hati, dengan penuh sukacita. Tentu hal ini terjadi karena Injil yang bekerja di dalam hati mereka oleh Roh Kudus. Maka di dalam ayat yang ke-6 dijelaskan di sana bahwa dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka. Karena itu mereka bekerja dengan kasih. Mereka melayani dengan kasih. Sehingga hal tersebut menjadi teladan di Makedonia dan di Akaya. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dan 8 dijelaskan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara-saudara sekalian, orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, orang yang menerima firman Tuhan dengan rela hati, akan nampak dalam hidupnya, yaitu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dengan kerja keras, dengan kasih yang tulus, dan akhirnya melaluinya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah sebabnya Paulus katakan, kami selalu mengingat usaha kasih. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memberi kita tanggung jawab, Tuhan memberi kita kepercayaan untuk melayani, melakukan sesuatu, mari kita lakukan berdasarkan kasih Kristus tanpa harus menuntut balas. Dan ingat bahwa pembalasan itu, bahkan berkat itu datangnya dari Tuhan yang kita layani, Tuhan yang telah menyerahkan segalanya untuk saudara dan saya. Maka dia akan melakukan segala sesuatu
untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan, yang melayani dengan sukacita, melayani dengan rela hati, maka pembalasan bahkan berkat itu akan diberikan oleh Tuhan yang telah dilayaninya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus bersukacita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena usaha kasih. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat sikap hidup orang yang menuruti Allah, orang yang meneladani Allah. Ayat 3. Sebab kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup berpengharapan kepada Allah. Kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan dalam bahasa Yunani dipakai kata hupomones atau hupomone, yang berarti ketekunan, kesabaran, ketabahan, ketekunan menantikan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata endurance, artinya daya tahan atau ketahanan. Maka seringkali kan promosi ban yang tahan, ya. Sabar, tekun, tabah, dan setia mengharapkan sesuatu yang kita belum tahu. Hidup berpengharapan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang mengharapkan, sabar menantikan sesuatu yang belum kelihatan, yang belum kita tahu, yang belum kita pikirkan, memang bukan sesuatu yang gampang. Apalagi pada saat menunggu kita di dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam penderitaan. Ini sungguh-sungguh membutuhkan kesabaran dan daya tahan yang luar biasa. Tetapi Paulus mengatakan, bagaimana jemaat di Tesalonika, kami selalu mengucap syukur, kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai pria. Sang mempelai pria, itulah Kristus, dia pasti datang. Siap atau tidak, dia pasti datang. Suka atau tidak, dia pasti datang. Senang atau tidak, Yesus pasti datang kembali. Dan kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia datang. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 dijelaskan demikian. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apakah ada pencuri pernah permisi kepada Bapak Ibu Saudara, nanti malam saya mau datang mencuri ya? Tentu tidak ada. Karena kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Demikian juga kedatangan anak manusia kelak. Dalam Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus, datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika. Maka Paulus berkata, kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, tetapi kamu sabar, kamu
tabah, kamu tekun menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini penting sekali perlu kita teladani dari jemaat di Tesalonika, jemaat yang telah menuruti teladan Paulus dan juga menjadi penurut Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Kristus. Mereka tetap melakukan pekerjaannya. Mereka melayani dengan penuh kasih dan tetap hidup di dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan, sekalipun mereka di tengah-tengah pergumulan. Tentu hal itu oleh karena firman yang mereka telah dengar, firman yang kokoh, firman yang luar biasa, firman yang adalah kekuatan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, terus bekerja di hati mereka. Maka dengan demikian mereka diberi ketahanan, mereka diberi kesabaran dalam menantikan Kristus pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus, mari kita tetap sadar, mari kita berjaga-jaga dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sambil menantikan dengan penuh pengharapan akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Karena itu, hiduplah di dalam iman yang teguh kepada Kristus. Tetaplah melakukan segala sesuatu dengan kasih Kristus, dengan kasih yang tulus, dengan kerja keras, dan tetap melakukan segala sesuatu di dalam kesadaran berbaju sirakan iman, kasih, dan pengharapan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan bersama-sama. Saya baca 2 Tesalonika 5 ayat 7 dan 8. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir, yang kadang bisa membuat kita cemas, khawatir, ragu, kapan akan berakhir. Tetapi satu hal, saya percaya kita akan tetap berdiri teguh, akan tetap kuat apabila yang pertama, kita hidup di dalam iman yang teguh kepada Kristus melalui firman yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, marilah kita terus mengerjakan segala tanggung jawab kita dengan kasih, tanpa harus berbantah-bantah. Mari kita melakukan tanggung jawab kita dengan kerja keras berdasarkan kasih Kristus. Dan tetap memiliki pengharapan yang pasti bahwa Yesus pasti datang. Dan ketika dia datang kali yang kedua, orang yang bertahan, orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang setia sampai pada akhirnya akan memperoleh mahkota. Itulah hadiah surgawi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini kembali menolong, meneguhkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dan pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu
bagaimana teladan jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, mereka tidak bergeser dari imannya kepadamu. Mereka tetap hidup di dalam kasih, bahkan melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan kasih Kristus. Mereka tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan, karena mereka meyakini bahwa Yesus pasti datang. Dan dia datang menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Tolong kami juga Tuhan, tatkala kami diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, biarlah kami diberi daya tahan, diberi kekuatan untuk sabar menantikan kedatanganmu pada kali yang kedua. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Nathan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang telah tersedia. Dan sebelum memberikannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah meneguhkan kami kembali pada pagi hari ini. Kami diajarkan Tuhan untuk menjadi penurut-penurut Engkau, menjadi murid-murid yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Engkau juga yang memimpin, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan, melalui tangan-tangan yang akan mengirimkannya ke nomor rekening yang telah tersedia. Biarlah Engkau urapi mereka satu persatu, baik dalam pekerjaan, studi maupun juga usaha. Dan juga berkati agar persembahan yang telah diberikan juga akan menjadi pendukung untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memberikannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita mau katakan, berikanku hati Tuhan seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. sekali
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menolong dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami buat menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Laura Siregar. Juga untuk Ibu Iren Bang dan Bapak Billy. Kami berdoa Tuhan berkati mereka masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan bahwa mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tahu pasti bahwa Engkaulah jawaban satu-satunya. Dan apapun kerinduan mereka, kiranya Tuhan dengarkanlah doa dan harapan mereka kepadamu. Seluruh jemaat, seluruh pendengar dimanapun berada, dengan pergumulan mereka masing-masing, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan yang penuh kuasa itu terulur untuk menolong mereka, meneguhkan, menguatkan bahwa Engkaulah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami berada di tengah-tengah pergumulan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu, dan Tuhan tetap teguhkan, sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak meninggalkan mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke seluruh aktivitas kita minggu ini. Dan mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita saat teduh sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom seluruh jemaat. Sekali lagi saya mengingatkan, mari kita tetap jaga kesehatan dan ikuti aturan protokol kesehatan Indonesia, sehingga kita dapat bersama-sama pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.